Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita sehat selalu dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masuk pertemuan pertama yang akan membahas gambar vektor dan praktik membuat gambar vektor pada mata pelajaran dasar desain grafis untuk SMK jurusan multimedia pada kompetensi dasar membuat desain berbasis gambar vektor. Indikator pencapaian pada kompetensi dasar ini ada 4, yaitu memahami prinsip dasar desain vektor, mampu mengoperasikan perangkat lunak desain vektor, membuat objek dan komposisi sederhana, dan mengaplikasikan teknik warna. Teman-teman, ada yang tahu tidak apa sih itu gambar vektor? Gambar vektor adalah jenis gambar yang dibuat dari kumpulan titik, garis, dan bentuk geometris berdasarkan rumus matematika. Gambar vektor seringkali dibandingkan dengan gambar bitmap. Untuk lebih jelasnya, berikut perbedaan gambar vektor dengan gambar bitmap. Gambar vektor adalah gambar yang dibuat dari bentuk-bentuk geometris seperti titik, garis, dan kurva berdasarkan rumus matematika. Sedangkan gambar bitmap adalah gambar yang terdiri dari piksel, yaitu kotak-kotak kecil yang membentuk gambar. Setiap pikselnya memiliki warna tersendiri. Ini adalah contoh dari gambar vektor dan gambar bitmap. Karena gambar vektor terbentuk dari garis, maka jika diperbesar, gambar vektor tidak akan pecah. Sedangkan gambar bitmap, karena terdiri dari piksel-piksel kecil, maka jika diperbesar, gambar bitmap akan terlihat seperti gambar yang pecah. Setelah kita mengetahui konsep dasar gambar vektor dan perbedaan gambar vektor dengan gambar bitmap, sekarang mari kita mencari tahu perangkat lunak yang sering digunakan untuk membuat gambar vektor. Ada beberapa perangkat lunak yang umum digunakan desainer untuk membuat gambar vektor, antara lain Adobe Illustrator, CorelDRAW, Inkscape, dan Affinity Designer. Pada pertemuan kali ini, kita akan menggunakan perangkat lunak CorelDRAW untuk membuat gambar vektor. CorelDRAW adalah perangkat lunak komputer desain grafis berbasis vektor yang digunakan untuk membuat berbagai jenis desain seperti logo, poster, ilustrasi, tipografi, dan layout untuk cetakan maupun media digital. CorelDRAW pertama kali dirilis oleh Corel Corporation dan telah menjadi salah satu software desain vektor yang paling populer di kalangan desainer grafis. Sekarang kita akan melakukan praktik dalam membuat gambar vektor. Langkah pertama, kita buka aplikasi CorelDRAW. Dan ini adalah tampilan antarmuka awal saat kita pertama kali membuka CorelDRAW. Ketika kita pertama kali ingin membuat desain, maka kita harus membuat dokumen baru. Untuk membuat dokumen baru, kita bisa menekan tombol New Document atau bisa juga menggunakan shortcut di keyboard, laptop, atau komputer kita dengan menekan tombol Ctrl+N. Ini adalah pop-up di mana kita bisa mengatur beberapa opsi untuk dokumen baru, seperti nama project, ukuran kanvas project, tipe warna, dan opsi-opsi lainnya. Setelah dirasa cukup, kemudian kita klik OK. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam dokumen project. Di sini, kita akan memulai membuat gambar vektor. Di sebelah kiri, kita punya toolbox. Toolbox adalah tempat alat-alat utama untuk menggambar. Di atas, kita punya menu bar dan property bar yang berfungsi untuk mengatur properti dari setiap objek yang kita buat. Dan tak lupa juga workspace. Workspace adalah tempat kita akan bekerja dengan desain.
Untuk permulaan, mari kita mulai dengan bentuk dasar, persegi, dan lingkaran. Untuk membuat persegi, kita menggunakan rectangle tool yang ada di toolbox sebelah kiri. Setelah kita pilih rectangle toolnya, kemudian kita arahkan kursor ke workspace kita. Klik dan tahan mouse, kemudian tarik membentuk persegi. Selanjutnya, kita akan membuat lingkaran menggunakan ellipse tool. Posisinya persis di bawah rectangle tool. Sama seperti tadi, jika ellipse tool sudah kita pilih, kemudian kita klik dan tahan mouse, kemudian tarik membentuk lingkaran. Selanjutnya, kita akan menggunakan pen tool untuk menggambar garis dan kurva. Klik pen tool pada toolbox, lalu buat titik di workspace, klik lagi untuk membuat garis lurus, atau klik dan seret untuk membuat lengkungan. Jika kita ingin menjadikan garis menjadi sebuah objek, maka yang harus dilakukan adalah pertemukan titik awal dan titik akhir pen tool, seperti ini. Setelah kita membuat bentuk dasar, sekarang saatnya kita menambahkan warna pada objek yang sudah kita buat. Pertama-tama, pilih objek yang ingin kita warnai, lalu klik fill tool pada toolbox bagian bawah, kemudian pilih palet warna yang tersedia pada bagian kanan, lalu klik objek yang ingin kita warnai. Dan yap, objek yang ingin kita warnai sudah berwarna. Jadi, kesimpulan, gambar vektor adalah jenis grafis yang dapat diperbesar tanpa kehilangan kualitas, karena dibuat dari bentuk geometris dan rumus matematika. Melalui software seperti CorelDRAW, desain vektor memungkinkan hasil yang presisi dan fleksibel, cocok untuk logo, ilustrasi, dan grafis yang memerlukan kejelasan pada berbagai ukuran. Untuk mengukur pemahaman dan kemampuan kalian akan melakukan penugasan berupa praktik yang sebelumnya sudah kita lakukan bersama-sama. Sebagai penutup, kita telah mempelajari dasar-dasar gambar vektor dan cara membuatnya dengan perangkat lunak CorelDRAW. Dengan keterampilan ini, kalian diharapkan mampu membuat desain yang fleksibel dan berkualitas tinggi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.